Untuk para dosen yang tiba-tiba muncul menjadi salesnya E5, E10, kemarin-kemarin kemana saja? Ya oke, saya klarifikasi, saya memang goblok, saya memang tidak tahu apa-apa, saya memang kurang pengetahuan. Kita rakyat tidak tahu. Kalau misalkan emisi gas buang dari minyak bumi itu menghasilkan gas monoksida, karbon dioksida, dan polutan-polutan lainnya. Kita juga tidak tahu kalau misalkan industri itu menghasilkan polutan yang sama, menghasilkan gas buang yang lumayan berbahaya juga kepada pernapasan, kepada kehidupan masyarakat, kepada udara di lingkungan, dan pengaruh terhadap emisi atau kerusakan ozon di atmosfer. Kita tidak tahu apa-apa. Kenapa kok gencar sekali mempromosikan itu? Kok tiba-tiba muncul di berbagai media? Tiba-tiba sekali sangat gencar bilang kita harus mencintai lingkungan, mencintai alam, harus mengurangi emisi gas buang. Oke, permasalahannya adalah kendaraan kita yang belum kompatibel. Kendaraan kita yang belum cocok kalau menggunakan itu, yang motor-motor lama. Ya memang kita goblok kalau kita makmur seperti anak muda di Arab Saudi, di Dubai, di Timur Tengah, yang lainnya di Barat, di Eropa. Kita memang termasuk orang-orang yang goblok, tidak tahu itu. Dan mereka anak-anak muda di sana bertani bisa beli Aventador, Koenigsegg, Ferrari. Di sini orang bertani beli SUV saja sudah dianggap flexing, sudah dianggap punya tuyul. Lihat di sana, orang cuci piring di Australia saja sudah bisa beli iPhone. Di sini, kalau belum staf 10 tahun atau posisinya tinggi ya jarang yang bisa beli iPhone. Itu ceritanya bagaimana kok tiba-tiba muncul promo besar-besaran di berbagai media. Kemarin di kasusnya misal ada korupsi 1.000 triliun itu muncul apa enggak kalian? Misal ada terbakarnya kilang itu muncul apa enggak kalian? Ikut bersuara apa enggak? Harusnya bersuara. Ya daripada kita berbicara soal E5, E10, kenapa enggak fokuskan saja riset and development soal produksi bahan bakar, pengolahan sendiri, destilasi sendiri. Mending waktu dan pikirnya dimanfaatkan untuk penelitian itu kalau misalkan memang punya kemauan yang bagus. Kita mau, kalau kita punya kendaraan yang kompatibel, kita mau beli BBM beretanol. Kita juga pasti bangga, misal menggunakan kendaraan setiap hari, tapi juga aman untuk lingkungan. Kita mau. Coba dibayangkan kalau misalkan orang-orang yang daerahnya pegunungan, dataran tinggi, biasanya pakai energi fosil, powernya full, tiba-tiba pakai BBM metanol. Nanjak 5 kali sudah jantung mau rontok. Lihat geografis kita, teritorial kita bagaimana, di mapping dulu. Yang mayoritas penggunaan biodiesel sama biogasolin itu kalangan siapa? Ya kita memang goblok, kita tolol, kita nggak mikir sampai bagaimana caranya. Udah lupakan. Problemnya ke depan apa? Sekarang kita itu per tahun minimal impor gula itu 200.000 ton. Bulan September kemarin kita loh, gula rafinasi kita impor. Sedangkan yang bahan utamanya untuk etanol itu gula, ya biji mana lagi? Apa yang mau diproduksi? Itu food estate di Kalimantan Tengah juga mangkrak, 500.000 hektar. Itu kemana? Tidak bersuara. Harusnya ya ikut komentar dong. Lahan gambut kita dirusak, setelah ditanam terbengkalai, tiba-tiba ditanam sawit, tiba-tiba jadi lahan kosong. Itu hutan digundul itu juga termasuk malah merusak emisi, merusak ozon. Kalau misalkan memang peduli sama lingkungan, ya itu harusnya lebih bersuara, lebih kencang, lebih keras, ngonten tiap hari harusnya. Apalagi dengan statusnya dosen, tidak hanya di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Papua itu. Daripada jadi salesnya atau marketingnya promote E5, E10, ya dijalankan pelan-pelan, dikasih opsi. Nggak semuanya itu bakal bisa menggunakan itu. Ada beberapa kendaraan yang belum kompatibel. Yang utama itu faktor teritorial, geografisnya. Kalau yang daerah lurus saja ya tidak masalah, kalau banyak tanjakan, apalagi yang kendaraan muatan. Coba dilihat di daerah-daerah
Kendaraan tahun 90-an masih banyak beredar, tahun 2000-an, apalagi sepeda motor. Jangan terus dikira kita tidak mau, kita goblok tapi kita mau. Kalau saya hari ini pakai Zenik ya pasti beli. Jadi gitu. Kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa tiba-tiba gembar-gembor di mana-mana? Coba dipertimbangkan lagi. Oke, gitu kita terima, tapi dikasih opsi. Jadi penjualnya nanti tetap punya dua opsi. Dikasih pilihan, misal di SPBU di bawah tahun 2010 dialihkan ke arah mana, di atas tahun 2010 harus menggunakan yang mana, itu oke, tidak masalah. Tapi kalau sekalian kalian bersuara, suarakan soal isu lingkungan lainnya selain itu. Tolong ya, sebagai bapak dosen yang terhormat.